Kembali lagi di Outdoor Pro Takeover bersama gue Cynthia Tengens dan Mas Badru. Mas, lanjut lagi obrolan kita soal ngonten di gunung nih. Gimana sih Mas Badru bisa menikmati perjalanan tapi sambil tetap ngonten? Dan kendalanya apa aja nih? Karena gue sendiri nih, kalau udah jalan, apalagi naik gunung, males bikin konten. Betul. Kalau kendalanya sih bener, satu males. Males ya? Iya. Dua, ogah ribet ya. Karena selain bawa peserta, kita harus bikin konten juga. Dan perlengkapannya juga lumayan lah, kayak kamera, terus kayak ya lah lighting dah gitu kalau emang malam ya. Tapi balik lagi sih, karena kita konten kreator, tuntutan Mbak ya. Betul bisa dibilang. Sih. Yang terutama sih peserta dulu nih. Ketika misalkan nyampe pos 2. Nah, saya bikinin mereka kopi dulu, santai, beri ngobrol. Ketika udah relax, baru buka kamera. Kebetulan emang ada tas lempang, kita pakai mirrorless juga. Kita buka, baru kita bikin vlog gitu. Sambil mereka rehat dan kita kerja juga kayak gitu. Ya sambil kasih unjuk nih sekitar pos 2 seperti apa. Selesai, taruh lagi kamera, kita lanjut jalan lagi. Ketika lagi napas, ngelihat, wih bagus nih. Buat quotes gitu kan, akhirnya kita ambil gambar lagi. Ya cukup PR sih Mbak, cuman balik lagi ya tega banget kalau kalian nggak nonton perjuangannya tuh seperti apa gitu. Jadi tolong nonton, promo nih dia nih, promo. Apa tuh tulisan YouTube-nya apa? Badru Caps Lock. Nanti tulis di sini, YouTube-nya Mas Badru di sini ya. Jangan lupa nonton, like, subscribe. Gitu ya. Dan juga account ini nih, Outdoor Pro Takeover, untuk mendapatkan informasi, juga edukasi, juga cerita-cerita menarik dari teman-teman penggiat alam yang ada di Indonesia. Nah, itu kan soal bikin konten nih. Ada nggak sih pengalaman yang tidak bisa dilupakan sama lagi ngonten gitu? Kalau yang nggak bisa dilupakan itu ketika lagi bawa kamera. Kebetulan waktu itu kameramen nggak ikut kan. Lagi jalan, tiba kelepas. Kebetulan cerita saya nggak pakai. Kelepas jatuh, kumprang. Wadaw. Yang harga kamera puluhan juta jatuh. Dan bisa diambil gak gitu kan. Akhirnya saya panggil tim guide juga lokal. Ya karena guide lokal itu kan lebih pro ya maksudnya. Iya. Ya, mereka lebih tahu seluk beluk gunung tuh mereka kayaknya hatam gitu ya. Hatam gitu kan. Mas, tolongin dong. Akhirnya dipakai webbing dia turun gitu kan. Alhamdulillah nyampe diambil juga dan rusak men. Dan ya udahlah. Ya kayak oke, buat pelajaran besok lebih hati-hati lagi gitu. Karena ya bukan masalah harga sih. Ya besok nggak bisa pakai lagi. Ya bisa buat bikin konten lagi. Kayak gitu sih kurang lebih. Oke, jadi satu yang pasti kalau mau jalan sambil bikin konten juga harus melihat situasi juga ya. Ketika misalkan tadi Mas Badru bilang, apalagi bawa pesertanya udah nyaman, baru mulai ngonten yang kayak gitu ya. Jadi kita harus pintar-pintar membaca situasi. Situasi gitu. Dan paling seru itu ketika melihat ngambil gambar, angle, ketika mereka tuh lagi kesusahan, itu paling seru. Itu nggak secara langsung kita mengenalkan buat pendaki pemula, nggak segampang itu naik gunung gitu. Betul. Yang lu lihat tuh nggak cuma di atas awan, muka senyum, itu kayaknya udah selfie di puncak, dia nggak tahu prosesnya turun dari puncak tuh kayak gimana. Sambil paling seru yang kayak gitu. Terus ketika diem, ngelamun, ambil angle, ini loh, begini loh. Tapi hal ini yang bikin bakal kangen nanti. Ketika di rumah. Betul, melihat lagi perjuangan yang dilewati kemarin ya. Oke. Dari Mas Badru sendiri ada tips nggak buat teman-teman yang ingin menjadi content creator dalam kegiatan alam? Kira-kira perlengkapannya apa aja sih yang harus punya nih minimal gitu? Kalau yang masih pemula ya mungkin yang masih minim budget ya Mbak Cynthia ya. Ya bisa kan dengan handphone juga kan. Handphone gitu. Ya sambil dibilang iseng-iseng ya. Ya belajar pede sih di depan kamera. Belajar gila sih, nggak gila sih. Belajar pede lah. Ya sambil nggak cuma lu guys gue lagi digini, enggak. Kalau bisa saya beredukasi. Jadi ketika orang yang nonton itu ada suatu hal yang dapatkan. Karena kebanyakan orang nonton YouTube itu kebanyakan mereka pengen ke gunung itu dan mencari informasi estimasi perjalanannya berapa hari berapa jam step by step antara pos dan ke pos, lebih banyak seperti itu. Jadi buat para pendaki nih bisa manfaatin gitu. Apalagi sekarang zamannya sosial media yang bener-bener dari hobi iseng-iseng aja bisa menghasilkan uang. Kayak gitu sih. Jadi jangan disia-siain. Sayang kita udah naik gunung capek-capek. Kalau cuman ya masing-masing kan beda-beda ya. Ada cuman nikmatin aja. Kalau gue pribadi sambil menikmati sambil
dapat cuan. Itu double. Bisa sekali dayung 2-3 pulau terlampaui. 10 pulau kali 10 pulau, lebih banyak tuh. Oke. Selain tadi kan open trip udah, konten iya. Mas Badru ini juga yang gue tahu adalah tergabung dengan beberapa komunitas nih, ya kan? Nah, kalau Mas Badru sendiri bergabung dengan komunitas ataupun bikin komunitas ini berawal dari apa sih? Apa tuh keresahan yang ada di dalam dada tuh apa? Kalau awal bikin komunitas, itu keresahan dalam diri. Kita kumpul tapi tanpa ada wadah, tanpa ada bendera gitu. Kayaknya kesana cuman ya nongkrong-nongkrong aja. Bocah nongkrong gitu ya? Iya, nongkrong. Akhirnya 2013 akhir, oke lah kita bikin komunitas yang di mana di situ mereka bikin komunitas di mana-mana orang pada pengen mencari komunitas. Satu nyari temen kan, dua pengen belajar sesama pendaki kayak gitu. Yang awal dari nongkrong tiba-tiba keluarlah ucapan ini loh cara packing seperti ini, itu yang mereka butuhkan. Akhirnya gue buatlah namanya Dunia Pendaki seperti itu, dan ya regional ya se-Jabodetabek dan luar pulau juga. Dan di situ seenggaknya kita punya rumah ketiga gitu selain rumah dan kerjaan. Karena kenapa ikut komunitas? Pengen refreshing mbak sih gitu. Jadi pengen menyalurkan hobinya di dunia pendakian seperti itu. Dan di komunitas gue ini tadi gue nggak apa-apa ya, gue aja ya. Dan di komunitas ini kita juga nggak sekedar nongkrong aja mbak, ada kegiatan juga kayak kita main traveling, terus kita main wall climbing, kayak iseng-iseng yuk kita belajar. Gabut nih minggu ini, yuk belajar mountaineering, kita main peta gitu. Jadi di mana pendaki-pendaki pemula atau pendaki yang udah pro tapi masih lupa lah masih belum ada wadah buat latihan bareng. Nah disitulah kita akhirnya jadi ibarat kata nongkrong itu dapat ilmu lah gitu, nggak sekedar nongkrong begibah gitu. Betul. Ya. Dan dari dunia pendaki sendiri terakhir menjadi guide sih. Berawal dari kita, terus kita edukasi nih loh seperti ini hobi bisa menghasilkan uang ya masing-masing. Ada yang sibuk di kerja, udah gue kerja aja mau di kantor. Ada yang kaum berbahan terbangun tuh imajinasinya, terbentuk lah akhirnya menjadi guide juga. Ketika mereka udah ngerasa bisa keluar dari dunia pendaki, bikin travel sendiri, tetap kita masih satu naungan kayak gitu. Jadi ibarat kata kita ngasih kesempatan buat teman-teman juga membuka usahanya sendiri gitu. Oke. Nah kalau dunia pendaki ini program-programnya apa aja sih sekarang yang lagi berjalan atau yang sudah berjalan? Kalau kayak tadi Mas Badru bilang kan nongkrong nggak sekedar nongkrong aja tapi juga berbagi ilmu. Betul. Selain itu apa lagi? Kita alhamdulillah setiap bulan kita selalu donasi dan itu wajib sih dari saya pribadi gitu. Tapi sih kelasnya buat mereka kayak santren anak yatim piatu itu setiap bulan kita gitu. Kalau boleh nyebut nominal kita sebutin per bulan ya, intinya buat orang butuh kan ya, bisa 6 juta, 8 juta sampai 10 juta per bulan yang kita keluarkan gitu. Dan itu bukan wajib, kayak kita mengajak mereka pun bisa sedekah gitu. Walaupun kita ternyata ugal-ugalan tapi kita mencoba untuk sedekah gitu. Dan terakhir kita bikin acara nggak besar sih, lumayan. Kita salah satu di daerah perkampungan yang isinya anak yatim piatu semua, kita kumpulin, ya kita sedekah di sana, sembako dan uang, ya nominal sekian. Ini seperti itu, Mbak. Jadi kita benar-benar bikin komunitas nggak cuma bendera, nongkrong, kita Insta story enggak, kayak gitu. Tapi untuk hal-hal yang positif kita coba lah, kayak gitu. Karena kita pengen terbentuk dan menjadi sesuatu hal yang positif sih kayak gitu. Oke, berarti nggak cuma gondrong doang, nyopet tapi dong. juga jangan nyopet, sedekah dong. Sedekah dong, gitu ya. Iya. Gondrong doang, sedekah dong. Gitu. Nah, kalau dilihat nih perjalanan hidup Mas Badru ini menarik banget. Konten creator, ngevlog di gunung, bikin horor, kemudian juga open trip, kemudian juga komunitas dengan berbagai program yang dijalankan. Gimana nih caranya ngebagi waktu, ngebagi diri seperti amuba untuk menikmati indahnya dunia ini dalam kesantaian dan kerebahan? Betul. Yang awalnya kayak petani, awalnya macul dulu, keringetan, capek. Ketika udah panen, mereka jual. Oke, sambil ngejual, sambil manen, mereka nabung buat beli sawah. Dan itu yang saya lakukan, yang gue lakuin. Awalnya gue macul dulu, gue capek-capekan, gue pulang hitam buluk, pokoknya udah nggak jelas dah bentuknya.
Akhirnya pelan-pelan di tahun 2017 ngebangun usaha kayak buka cabang JNE. Hasilnya gue dapetin dari gunung gua. Ini terus buka, Invest lah ya. Invest, buka travel juga. Kita beli mobil, kita lempar ke daerah mana nih. Kita sambil mempekerjakan warga lokal juga buat jadi driver sana gitu. Terus kita ya akhirnya ke YouTube juga kayak gitu. Dan ngebagi waktunya saya di kamar aja main handphone. Mereka yang jalan. Gitu. Jadi dan suatu saat mereka gue ubah mindsetnya, lu bakal jadi kayak gue, tapi lu harus macul dulu biar lu tahu betapa capeknya macul. Ketika lu udah berhasil macul sampai dalam, lu tinggal nikmati nanti hasilnya. Gitu. Jangan sampai tiba-tiba lu udah enaknya. Nggak ngasih gampang itu sih Mbak kalau main di outdoor ya, karena keras dunia outdoor. Betul, keras bos. Keras bos, senggol bos kayak gitu kan. Banyak yang nyenggol, kita udah punya tameng, disenggol orang udah ada tameng, bagaimana caranya menghadapinya. Itu persaingan ketat kayak gitu sih. Betul, persaingan ketat apalagi sekarang di dunia sosial media. Balik lagi ke konten nih, ada yang pengen gue tanyain. Sekarang banyak orang yang karena kan modal handphone aja udah bisa bikin konten nih. Betul. Gimana tanggapan Mas Badro terhadap teman-teman yang mungkin naik gunung sambil ngonten? Iya. Apakah itu baik atau buruk? Tergantung pandangan ya, sudut pandang. Ada yang bilang, lu cuma bikin konten doang. Cuma buat pansos doang. Ya, termasuk masing-masing sudut pandang mereka. Ada yang, lu cuma bikin konten doang, lu naik gunung cuma bikin selfie suka isi doang lah kayak gitu. Tanpa dia sadarin, dia dapat informasi dari apa? Sosial media. Tanpa dia sadarin kayak gitu. Tapi ujung-ujungnya julid. Jadi masing-masing tergantung kitanya. Lu mau ngapain bikin konten? Kalau buat eksis doang, kalau buat selfie suka isi atau buat itu, ya nggak apa-apa. Itu kepuasan batin lu. Tuh tanpa merugikan orang lain. Apalagi terutama buat itu kerjaan lu jalanin. Betul. Itu yang namanya tameng. Banyak yang nyenggol kayak gini, biarin. Ujung-ujungnya mana malu sendiri. Betul. Gitu. Oke, jadi motivasi orang naik gunung itu ataupun bikin konten itu juga beda-beda ya. Dan itu semua sah-sah aja, asalkan kalian tidak melukai atau merugikan orang lain. Betul. Oke, jadi apapun motivasinya, jalanin aja. Hidup-hidup kita. Betul. Gitu kan. Biar mereka yang repot sendiri. Betul. Dan kita tetap fokus sama hidup kita. Betul. Oke, setuju. Nah, apalagi sekarang kan penggiat outdoor, yang dibilang penggiat outdoor nih udah banyak banget. Mulai dari pemula sampai kakek-kakek lansia juga ada gitu. Betul. Yang old school sampai yang baru semuanya ada. Penggiat alam ini kan berbagai macam juga latar belakangnya. Tapi kalau menurut Mas Badro nih, apa saja sih yang harus diperhatikan aturan-aturannya supaya perjalanan kita untuk bermain di alam tuh bisa lebih aman gitu? Ya mungkin teman-teman juga udah tahu semua ya. Awal-awalnya ya mungkin kayak perlengkapan pribadi gitu ya, yang standar operasional buat pendakian itu seperti apa gitu. Dan yang kedua, kita sadar diri, gimana sih fisik kita, daya tahan tubuh kita seperti apa sih, sadar diri lah kayak gitu. Jadi ya jangan memaksakan hal-hal yang bukan di luar kita. Misalkan dengan gue yang kayak gini, gue pengen ke Everest, puncak Everest, gue masih sadar diri gue belum sanggup kayak gitu. Gue pengen ke Rinjani, pendaki pemula yang dimana dia punya penyakit bawaan kayak jantung, itu paling rentan banget ya Mbak ya. Dan ya jalan 3 langkah aja udah ngap-ngapan, mungkin punya asma. Ya sadar diri aja sih kayak gitu. Jadi ketika teman udah ngerasa baik-baik aja, bahkan punya penyakit bawaan tapi masih ngerasa bisa, kenapa nggak dicoba? Ya sisanya semuanya pasangan sama yang kuasa kayak gitu. Karena tujuan kita mau menikmati, jangan sampai kita niatnya mau menikmati malah menyusahkan diri sendiri dan orang lain di sekitar kita. Betul. Gitu. Oke, kalau dari Mas Badro sendiri gimana nih tanggapannya tentang penggiat alam juga, baik yang baru ataupun yang lama, yang sampai sekarang pun masih banyak yang tidak mengindahkan aturan-aturan yang ada di suatu tempat? Iya. Kalau itu berarti tergantung orangnya lagi ya, balik lagi. Ada yang masa bodoh. Gua warga lokal, gue orang kaki gunung, gue biasa lihat hutan. Ya, maaf ya, bukannya diskriminasi, lebih banyak sih warga-warga sekitar. Karena banyakan nih orang Jakarta itu, karena kita di kota nih yang biasanya ngeliat gedung, ngeliat di gunung tuh kayaknya serem amat ya. Jadi seenggaknya minimal kita udah tahu nih informasi, cari-cari gitu kan. Beli alat outdoor yang harga bersahabat, yang masih tetap safety. Bahkan kan sering banget yang ngeliat warga lokal naik gunung cuma bawa tas sekolah yang isinya cuma tikar. Benar-benar. Gitu. Emang mungkin mereka sudah terbiasa ya. Tapi ya kita nggak tahu ya. Kita nggak bisa menyalahkan. Lu nggak safety. Ya, kita nggak bisa nyalahkan juga. Cuma tegur aja kayak gitu. Iya sih.
bener itu bener banget. Gue pernah nih naik gunung, terus ada kayaknya tuh masih anak SMP bahkan, kayak cuman pakai sendal biasa, bahkan bukan sendal gunung ya, pakai sendal biasa, terus cuma bawa air minum 1 botol, sama temennya udah yang kayak keringetan, kedinginan, kayak ini mereka mau nginep di atas, kayak ngeri banget gitu kan. Kita mau menyalahkan juga kayaknya gimana gitu. Iya, pengen nyalahin juga dia orang lokal gitu ya. Takutnya emang dia udah biasa, ternyata dia mampu kayak gitu kan. Kita nggak tahu juga. Cuman seenggaknya untuk teman-teman di rumah, kemanapun berkegiatan, jangan lupa untuk tetap perhatikan apa saja yang dibutuhkan. Kemudian safety first. Betul. Supaya kita bisa pulang lagi kembali ke rumah dengan selamat. Oke, sekian dulu. Kita lanjut lagi berikut ini. Mbak, aku mau yang ini ya, tapi aku cobain dulu. Iya. Ini langsung aja ya. Nih. Oke, aku jadinya mau yang ini aja. Mau yang ini aja, Kak. Ini Outdoor Pro Stromboli Gray ukuran 38 ya, Kak? Oke. Ini langsung aku kasih ya, Kak. Terima kasih. Makasih. Nah, teman-teman semua, kalau kalian pengen belanja sendal Outdoor Pro, nggak usah bimbang, nggak usah bingung. Karena kalian bisa langsung aja belanja online atau datang ke salah satu toko rekanan Outdoor Pro, salah satunya di sini, di Outdoor Pro Station Konsina, Jalan Raden Patah nomor 56B, Ciledug. Bayar dulu ya, itu udah ditungguin sama mbaknya tuh. Iya mbak. Ini sendalnya ya, Kak. Oke, makasih ya mbak. Makasih. Selamat datang kembali. Iya.